Jadi tidak bisa sewa sembarangan dah. Nampak misalnya burung langsung ditembak sekali. Kamu dari itu dah. Merusak kita keseimbangan itu Bapak Ibu ya. Jadi dalam hidup ini apa jalan-jalan itu Bapak Ibu? Jalan-jalan siratal mustaqim, jalan-jalan lurus. Bagaimana jalan-jalan lurus itu Bapak Ibu? Kalau kita bawa dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu, ada misalnya ya kerja kantor kita, jam berapa kita harus masuk, jam berapa kita harus keluar. Mainkanlah seperti itu, tidak rusak keseimbangan itu. Tidak kacau dan lain-lain satu lain. Misalnya kalau di toko Bapak Ibu yang tukang cat misalnya talambik tibu, orang kau kemancat, hanya kau beli cat, hanya tidak bisa mancat kerajaan. Hanya kalau sudah cat kau misalnya pasang kau terplek kau tapi terusak sebenarnya Bapak Ibu ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar bertakwa dan jangan tinggalkan dunia ini sebelum kamu dalam Islam, kecuali dalam keadaan Islam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, ayat ini menggetarkan kita sebetulnya Bapak Ibu. Bukan kita saja takut mati, Allah sendiri takut kita mati kalau kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketentuan kita hidup ini Bapak Ibu, ya, ujung daripada kehidupan ini adalah akhirat. Dan itu diperlukan iman dan ketakwaan. Itu yang Allah takutkan. Allah takut kecuali kita mati dalam keadaan Islam. Jadi Allah sendiri Bapak Ibu membayangkan bagaimana kalau kita tidak mati dalam keadaan Islam, tentu neraka tempat kita. Allah yang takut. Untuk itu ketakutan Allah itu mudah-mudahan ada pula pada hati-hati kita Bapak Ibu, sehingga kita hati-hati dalam hidup ini. Amin ya Allah, amin rabbal alamin. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemahabesaran Allah. Wirid pengajian kita Selasa malam Masjid Jamiah Ahsanuddin Sabbihisma Rabbika Allah, ya, tiap Selasa malam kita hadiri bersama-sama. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak saja menghadiri ini, betul-betul bertambah iman kita, betul-betul berubah kita dalam hidup dan kehidupan kita. Sekali lagi amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Malam ini kita angkat pengajian kita melihat ya kasih sayang dan kebesaran Allah dalam surat Ar-Rahman. Jadi semua kita mungkin fokus pada pengajian ini melihat kasih sayang dan kebesaran Allah yang ada dalam surat Ar-Rahman. Bapak Ibu, surat Ar-Rahman ini surat yang ke-55 dalam Al-Quran, ya, terdiri dari 78 ayat Bapak Ibu, dan ada istimewanya di sana. Allah katakan fabiai ala rabbikum tukadziban. Hampir 31 kali Allah ulang-ulang itu Bapak Ibu, ya, Allah ulang-ulang itu. Dan surat Ar-Rahman ini Bapak Ibu disebut juga dengan ursi Al-Quran. Surat Ar-Rahman disebut juga dengan ursi Al-Quran, yaitu pengantinnya Al-Quran. Jadi surat Ar-Rahman ini disebut Bapak Ibu ya pengantinnya Al-Quran. Kenapa disebut pengantin Al-Quran Bapak Ibu? Ahli mufassir mengatakan hebatnya redaksi Al-Quran itu yang ada dalam surah Ar-Rahman ini. Setelah Allah bentangkan nikmat-nikmatnya Bapak Ibu, baik di bumi
maupun di laut Bapak Ibu, mutiara-mutiara yang di laut. Kemudian Allah gambar pula nikmat-nikmat di surga. Itu maka dikatakan pengantin Al-Quran. Jadi intinya Bapak Ibu, surah Ar-Rahman ini nikmat Allah yang ada di dunia kita lihat, dan nanti nikmat Allah di surga akan kita temui. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua kita yang hadir di sini merasakan itu. Bapak Ibu hadirinkumullah, ayat ini dimulai dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Rahman Allah itu Bapak Ibu ya sangat luar biasa sekali. Ar-Rahman itu mencakupi seluruhnya Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang Bapak Ibu. Rahman Bapak Ibu ya itu meliputi seluruhnya, bukan saja manusia, jin dan juga binatang dan seluruh yang ada. Allah berikan kasih sayang semuanya Bapak Ibu tanpa kecuali. Kita datang maghrib ini dikasih oleh Allah rahmannya, kasih sayangnya. Ada orang sekarang di diskotik Bapak Ibu itu dapat juga kasih sayang Allah. Kenapa? Kita di sini ada nafas, di sana dia nafas. Ada orang Bapak Ibu, orang berpangkat tinggi, dia dapat kasih sayang Allah. Ada orang yang di bawah Bapak Ibu ya dapat kasih sayang Allah. Binatang-binatang semuanya dapat kasih sayang Allah. Jadi Ar-Rahman ini Bapak Ibu, betul-betul Allah tidak pilih siapa saja. Di sinilah Allah memang kita lihat Bapak Ibu kasih sayang Allah dan kebesaran Allah itu. Manusia Bapak Ibu, nah kalau tidak lama selanya tidak sesuai je perintahnya, itulah habis manusia. Tak sesuainya dok, indak kalamannya orang. Ikut Allah suruhnya Bapak Ibu, Allah suruhnya ya untuk taat kepada Allah. Ikut tidak ada taat seperti Allah. Artinya Bapak Ibu, orang-orang demikian Allah masih beri kasih. Pengasih Allah itu Allah berikan semuanya Bapak Ibu. Dan salah satu Bapak Ibu ya hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala ini Bapak Ibu, seperti kami katakan tadi, Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim itu Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim itu sebetulnya Bapak Ibu kasih sayang Allah itu ya tidak saja di dunia, Rahim itu nanti di akhirat. Dan Rahim itu bersandar dari Rahman ini Bapak Ibu, Rahman ini ya. Kita lihat di Ar-Rahman itu sekali lagi Bapak Ibu meliputi siapa saja. Ya orang memang bagaknya tak bagak, penakui, saleh tak saleh, ya semuanya dikasih oleh Allah. Rahman itu kasih sayang Allah itu. Itunya hebat Allah daripada manusia itu, dan itu kasih sayang Allah Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat Ar-Rahim Ibu itu Maha Pengasih dan Penyayang Allah. Maha Pengasih dan Penyayang Allah. Dan Allah tunggu kita untuk mendapatkan Ar-Rahim itu Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Jangan kita berpikir Bapak Ibu ya Ar-Rahman Allah tu ada orang Bapak Ibu nah inyo yo ndak tanggung kesalahan besar dalam hidupnya. Awak basangko Bapak Ibu orang ko logol sekanarku. Tapi saat akhir kehidupan dia tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itunya masuk surga Bapak Ibu. Jadi di sini kita tidak pernah bisa berprasangka. Itulah Rahman Allah itu, kasih sayang Allah itu Bapak Ibu. Allah kasih sayang Allah itu. Jadi artinya Bapak Ibu, Ar-Rahim itu nanti kita tunggu. Kenapa bisa dapat itu? Kalau orang itu taubat. Pernah kami singgung pengajian kita Bapak Ibu. Kalau orang itu taubat Bapak Ibu, nah sama bagaimana ada orang kailang Honda gini Bapak Ibu. Kailang Honda orang tu pernah bersampaian kailang Honda. Tiba-tiba Bapak Ibu nyo cari 2 hari tiba si Honda ke rumahnya. Tak tanggung bahagianya orang tu loh. Tak tanggung menangis misalnya. Betul Allah Bapak Ibu kalau kita tobat kepada Allah, membawa lari dari Allah tu, tak bersubuk dari Allah awak kalau tiba-tiba payu awak ke masjid, tak tanggung bahagia Allah. Itulah paling bahagianya Allah. Kita pahami ya Bapak Ibu ya. Untuk dapat awak nanti sarugo tu, kita tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dalam pengasih penyayang Allah ini. Kalau ada awak kailang Honda kini tak tanggung rusuhnya awak tu, tiba Honda tu dapat gadang bana ti awak betul Allah bahagianya kalau orang tobatlah awak leh. Jangan tak tobat awak leh. Ada awak salah, tobatlah, bahagia Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Bapak Ibu, Allah katakan di sini Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman itu kami ulang, sering kami sampaikan Bapak Ibu, Rahman itu berasal dari kata rahmat. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada kata ditambah alif dan nun,
itu artinya sempurna. Jadi Ar-Rahman itu sabana sampurna sayang Allah ku pengasih Allah ku. Tinggal manusia saja, tinggal manusia saja. Sebenar sempurna. Kalau sempurna begini Bapak Ibu ya. Samuik nang ketik nang hitam jalan tu dapat jadi Allah rezeki. Awak dapat je rezeki. Sianya dapat rezeki. Burung dapat rezeki. Harimau dapat rezeki. Semuanya dapat rezeki. Itu kasih sayang Allah itu karena Allah itu Rahman. Tambah lagi dan itu Rahman itu jadi Rahman. Sabana sampurna kasih sayang Allah awak. Sempurna. Kita mencoba arah ke sana. Kemudian di sini Allah katakan lagi alam Al-Quran. Ya, alam Al-Quran itu yang telah mengajarkan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kita terangkan sedikit Bapak Ibu ya. Pelajaran hidup Bapak Ibu ya lebih penting dari hidup itu sendiri. Kami ulang, pelajaran hidup lebih penting daripada hidup itu sendiri. Ini contohnya Ar-Rahman, alam Al-Quran. Allah katakan yang telah mengajarkan Al-Quran. Jadi Nabi mengecek pentingnya Al-Quran ini ya. Pernah kata Nabi, khairukum man ta'ala Quran wa almalahu. Ya, kalau bisa kita belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi di sini Allah turunkan Al-Quran penuntun kehidupan manusia. Surah itu Bapak Ibu, khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. Jadi maksudnya kami kejar kata kami yang pertama tadi Bapak Ibu, Allah dalam perjalanan hidup ini Bapak Ibu, dari pelajaran hidup lebih penting dari kehidupan itu sendiri. Jadi sebelum diciptakan manusia ada Allah kecian, Allah jadian Al-Quran dulu. Kalau diciptakan juga manusia kau tidak ada penuntun hidupnya, indak jadi manusia jadi songgok saya Bu. Jadi jelas konsep Al-Quran kau tidak adalah penuntun manusia kau, aturan-aturan manusia tu sabalun orang kau hidup Allah buat Bapak Ibu ya. Jadi pelajaran hidup lebih penting daripada kehidupan itu sendiri. Bagaimana itu penting? Sebab Bapak Ibu, kalau kehidupan itu ada, kita tidak mengerti dengan hidup itu, awak jolong laya itu merasia. Kemudian awak pagalimang-galimang langsung masuk neraka sekali. Kan penting pelajaran hidup, bukan kehidupan yang penting. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita lihat di sini Bapak Ibu ya, supaya mudah kita mengerti bagaimana pentingnya ya pelajaran hidup daripada kehidupan itu, aturan-aturan itu. Main bola orang kini Bapak Ibu angkat main bola, awak lihat orang kini nak kan ada aturan main bola, baru orang main bola kan. Tidak main bola, saya dulu ada aturan main bola, baru orang main bola. Mudah mengerti kita Bapak Ibu ya. Jadi artinya ya pelajaran kehidupan itu penting dulu daripada adanya kehidupan itu. Sebab kalau tidak ada pelajaran kehidupanku, awak tak sasik ya, awak kadang-kadang hati pada kehidupan sabana kehidupan itu. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu ya lebih hebat daripada dunia. Jadi Allah katakan di sini sudah Allah ceritakan pengasih penyayang Allah itu, Allah kecian Allah itu alam Al-Quran yang mengajarkan Al-Quran. Jadi sebelum Bapak Ibu kehidupan itu ada Allah turunkan Al-Quran ke dulu. Al-Quran ke dulu. Kemudian apa kata Allah lagi? Khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. Manusia ini sebetulnya Bapak Ibu ya berasal dari kata ins yang artinya lembut manusia. Jadi sebenarnya manusia Bu, kalau siasat manusia itu maupun khatib maupun ceramah siasat lah, kalau tidak lembut itu alun duduk Al-Quran kali ini oleh siasat manusianya Bapak Ibu. Ya kalau memang maksud manusia itu dasarnya itu lembut. Ya Allah ciptakan demikian. Jadi kok adalah manusia itu tidak lembut Bapak Ibu ya, belum duduk konsep Al-Quran, belajar Al-Quran lagi. Ya baik kami menyampaikan dan kita semuanya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Allah katakan halakal insan, kami ciptakan manusia. Sesudah itu apa Bapak Ibu? Ya, Allah maul bayan ya, yang mengajarkan pandai berbicara. Bayan itu sebetulnya Bapak Ibu ya bukti bagaimana manusia itu diciptakan sehingga manusia itu dengan pandai bicara itu jadilah manusia sempurna.
bayan itu Bapak Ibu ya, yang mengajarkan pandai berbicara. Jadi sebelum kehidupan itu ada, Allah siapkan peringkat-peringkatnya dulu, baru ada kehidupan itu. Jadi halakal insan yang menciptakan manusia, alamahul bayan, yang mengajarkan manusia itu berbicara. Jadi artinya Bapak Ibu, dalam hidup ini sepertinya berbicara ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ustaz Bapak Ibu, kalau pandai dia berbicara, tak ada orang tak kalau. Anak kau pandai mengejek ke orang tuanya Bapak Ibu, abi piti suuk kidanya agian. Kalau bawahan Bapak Ibu kepada pimpinannya, kalau pandailah pimpinan salah go tidak go je agian. Tak ada wakatu dia tu. Kalau pandai bayan gua, itu penting di Allah doa. Itu pelajaran bagi kita Bapak Ibu ya. Dan kalau misalnya ya pimpinan itu ya pandai dia Bapak Ibu ya, pandai berbicara, nak pokoknya senang sekali. Dan kalau kawannya itu pandai berbicara Bapak Ibu, yang tak lupa fikir magi apa saja. Kan itu kehidupan ini Bapak Ibu. Itu kehidupan kita ini ya. Anak dengan kakak, isteri dengan suami, suami dengan isteri Bapak Ibu. Kan dia tak pandai mengicik seseorang. Ini tak pandai mengicik. Kau pandai mengicik Bapak Ibu, aman. Tak pandai bicara saja. Jadi di sini Allah tegaskan, Allah ciptakan manusia, kemudian apa kata Allah? Mengajarnya pandai berbicara. Ya, Allah katakan alamul bayan, untuk bisa manusia itu berbicara. Untuk itu Bapak Ibu, ya kalau dalam kaedah dagang Bapak Ibu ya, orang menggali sepanjang bagaimana dia bisa ngomong sebaik-baiknya, sepanjang itulah tingkat keberhasilannya. Tapi kalau dia tidak pandai ngomong Bapak Ibu, kurang keberhasilannya. Bisa-bisa saja Allah menjadikan kehendak ya. Allah itu wa'mal yurib ya, bisa saja Allah berkehendak. Tapi pada prinsipnya pokoknya, kalau orang tu sia orang kan tua, sia Bapak Ibu, kalau orang senang dengan dia, orang akan mencari dia. Itu intinya Bapak Ibu ya. Kemudian Allah katakan di sini di ayat yang kelimanya, as-samsu wal qamaru bisban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Jadi Bapak Ibu, apa paralunya dia awak ke? Jadi hidup ko Bapak Ibu, hidup kita ini kalau tidak ada perhitungan Bapak Ibu, palago-lago bumi ko mak, jo bulan jo matahari itulah palago-lago. Kalau tidak berperhitungan. Jadi Allah ingatkan kepada kita, bulan itu makhluk Allah, matahari makhluk Allah, kita makhluk Allah. Jadi awak Bapak Ibu ya, kau tidak hidup, kau tidak buat perhitungan ya, tidak perhitungan, awaklah mengkacau awak, kacau. Orang yang pandai Bapak Ibu berhitung pasti berhasil dia. Misalnya umur sagiko, iko nyo karajuan, iko 6 bulan nyo Bali baru umur seko. Kalau umur seko, iko bulan nyo Bali baru. Tapi kalau umur seko lah nyo Bali seko, indak berhitung habis dia. Jadi artinya apa? Usahakan ya. Jadi di sini Allah katakan as-samsu wal qamaru bisban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Jadi Allah buat sempurna seluruhnya. Tak ada maleset. Kok palago saja matahari bulan selesai. Tak pernah malatu, tak pernah belaga. Dan matahari itu Bapak Ibu, ya perhitungan Allah itu, kalau ke bawah saya seketik matahari itu awak kapanihan. Naik aja matahari gak salangkah kate awak kedinginan. Begitu bana Allah membuat perhitungan itu. Jadi dalam hidup awak kok, ya awak buat perhitungan Bapak Ibu. Tak bisa nak buat perhitungan. Tak bisa awak tak jale-jale konsep-konsep hidup awak kok tak bisa. Harus ada konsep-konsep hidup awak tu. Kalau ambo musiko, anak ambo tamat anda SD, tamat SMP. Kalau tamat SMA kuliah anak ambo berfikir ambo untuk beralih. Ada perhitungan-perhitungan kita tu Bapak Ibu, sehingga baru kita sukses dalam hidup ini. Jadi tidak bisa hidup kok tanpa perhitungan, tidak bisa. Hasillah bisa-bisa aja orang tu hidup tapi tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki Bapak Ibu. Jadi
Ya Allah katakan as-samsu wal qamaru yusban. Di sini Allah jelaskan matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Jadi seluruhnya itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Nikmat untuk manusia. Nikmat untuk manusia. Jadi kita tadi berbicara tentang ya kebesaran dan kasih sayang Allah dalam surat Ar-Rahman. Jadi ini semuanya adalah untuk manusia. Kemudian apa kata Allah Bapak Ibu ya? Wa najmu wasayu yasjudan. Najmu itu dalam kaidah bahasa Arab Bapak Ibu ya, bintang. Tapi juga ya artinya pohon-pohon. Pohon-pohon yang tidak berbatang. Pohon-pohon yang tidak berbatang itu apa? Rumput-rumputan. Jadi Al-Fasir mengatakan di sini ya wan najmu wasajaru yasjudan. Ya, dan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Artinya apa Pak Ibu? Pohon-pohon itu ya tunduk semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yasjudan. Padahal rumput-rumput itu kita pijak-pijak Bapak Ibu. Tapi seluruhnya tunduk. Awak kadang-kadang indak tunduk awak ke Allah. Disuruhnya di Allah kita salat, suruhnya begini, kita tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal semuanya itu makhluk Allah juga. Makhluk Allah juga Bapak Ibu ya. Jadi di sini Allah katakan wa najmu wasajaru yasjudan. Ya, dan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tegaskan, ya nang ketik setua tunduk ke Allah. Indak donya giaka de Allah. Ndak donya gi nafsu de Allah. Awaknya cukup ada Allah. Manga awak ndak tunduk ke Allah. Manga berani awak ndak salat. Orang kalau ndak berani ndak salat Bapak Ibu berbahaya lagi. Kalau orang tua kita Bapak Aziz bin Said, tapi pagak orang tua Bapak Ibu ndak salat tu daripada orang jatuh di pesawat tajun payung ndak nyai duit payungnya ada. Tapi berani orang ndak salat tu. Kalau orang ndak salat Bapak Ibu nak jatuh payung matinya selesai 300 kali nyalai salat. Tapi orang ndak salat matinya seluruh amal-amalnya ndak ada lagi. Cairnya nanti. Itu Bapak Ibu ya. Kalau orang tua kita mengatakan lebih babayo orang tak payung ndak hidup payungnya dah pada orang salat hendak salat dalam kehidupannya itu. Nah, itu. Kemudian Allah katakan di sini wasamaa rafa'a wa wada'al mizan, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Nah, ini Allah kecil tadi Allah buat keseimbangan tu, jangan awak rusak keseimbangan tu. Baru rusak keseimbangan tu Bapak Ibu, awak dah perlu tu sambil lewat saya, maka gara-gara saya ada petang rawi ketik awak cabut. Awak rusak keseimbangan tu. Kita tak sadar Bapak Ibu ya. Kadang-kadang awak ambil air, awak campak sesampah. Allah lah membuat sehebat-hebatnya. Sehingga nak jadi hebat jadinya. Jangan rusak keseimbangan itu kata Allah. Di sini Allah katakan di sini wasama wa rafa'a wa da'al mizan, kata Allah Subhanahu wa taala. Di langit telah tinggikannya emang apa? Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Jadi awak kepada kami ibu ini Bapak Ibu ya. Apa yang Allah tetapkan, apa yang berikan kepada kita, jangan awak rusak keseimbangan yang Allah berikan kita. Contohnya apa Bapak Ibu? Kalau keseimbangan itu, ya kita dalam tubuh kita ini Bapak Ibu. Kan Allah lah mengatur cara udara dalam pari awak, cara makan apa. Kadang-kadang kita tidak perhatikan itu Bapak Ibu. Sehingga kita masih muda sakit, masih belum tua sakit. Tidak ada perhatian, awak rusak yang keseimbangan yang Allah telah bikin itu Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu ayat ini. Ayat ke-8 Allah katakan Allah tathau fil mizan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Kemudian wa aqimul wazna bil qisti wala tusirul fi mizan, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Jadi Bapak Ibu artinya apa? Bil qisti itu dalam keadilan Bapak Ibu. Maka misalnya Bapak Ibu di rumah tangga kacau sewa, kena tidak adil Bapak, tidak ada keadilan itu, tidak ada keadilan itu. Di perusahaan kenapa rasanya kacau sewa Bapak, kena keadilan itu tidak tagak, disiplin itu tidak tagak, keadilan ya, keadilan tidak tagak. Di masalah negara aku manga rusak Bapak Ibu, keadilan tidak tagak.
Memang itu rusaknya, pangkanya itu. Tapi kalau keadilan ku tegak Bapak Ibu, di masih sabana nyaman sama nyamannya. Kenapa tidak bisa tegak keadilan? Orang ku tidak berani menegakkan keadilan, tidak berani dia Bapak Ibu. Dan orang yang lainnya tidak berani menyebut keadilan tadi, yang tidak berani dia menyebut keadilan, tidak bisa menyebut keadilan, langsungnya diserang begitu, sehingga didiamkan keadilan itu Bapak Ibu. Allah tegaskan di sini, ya, di ayat 8 ini, di mana Allah katakan, Allah ta'ghaw fil mizan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Jadi keseimbangan itu jangan pernah wak rusak. Kalau wak rusak Bapak Ibu, kita yang akan payah dalam hidup dan kehidupan kita ini. Ya, kita yang akan payah. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tusirul mizan wal arda wada'a lil anam, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bumi telah dibentangkan untuk makhluknya. Jadi di sini Bapak Ibu, bumi lah dibentangkan untuk makhluknya, dan untuk manusia dah, untuk makhluknya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, awak nak jalan kuah, kiranya awak jalan lu sampai awak langsung bayar batu sekali. Ini bisa, dia hak pula dia jalan di sana. Jadi kok aduh kadang-kadang Bapak Ibu nak sapi awak bayar kadang sekali, tidak bisa. Ya aduh taknya lalu. Sebab di sini ialah katakan wal arda wada'a lil anam, ya, dan bumi telah dibentangkan untuk makhluknya. Yang tak anam tu binatang-binatang Bapak Ibu. Jadi tidak bisa sewa sembarangan dah. Awak nampak misalnya burung langsung ditembak sekali. Kamu dari itu dah. Merusak kita keseimbangan itu Bapak Ibu, ya. Jadi dalam hidup ini apa jalan-jalan itu Bapak Ibu? Jalan-jalan siratal mustaqim, jalan-jalan lurus. Ya, bagaimana jalan-jalan lurus itu Bapak Ibu? Kalau kita bawa dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu, nak ada misalnya ya kerja kantor kita, jam berapa kita harus masuk, jam berapa kita harus keluar, mainkanlah seperti itu. Tidak rusak keseimbangan itu. Tidak kacau dan lain-lain satu lain. Misalnya kalau di toko Bapak Ibu nak yang tukang cat misalnya talambik tibo, orang kau kemancat, hanya kau beli cat, hanya tidak bisa mancat kerajo. Hanya kalau sudah cat kau bisa lainnya pasang kau terplek kau tapi terusak sebenarnya Bapak Ibu, ya. Jadi sebetulnya kita dalam hidup ini Bapak Ibu, ya, Allah katakan warda wada'a lil anam ini, ya, dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya itu, ya, untuk seluruh manusia kau dibentangkan. Jadi kau jalan nak, misalnya kau lalu kau kuciang guys kalau baca tak perlu lulu sipak, nyu jalannya lu sinan. Allah lah bentangkan, kembangkanlah kamar-kamarnya Bapak Ibu. Jangan awak sangka awak punya itu, makhluk Allah yang punya sadonya. Jadi tidak bisa Bapak Ibu, ya, sekehendak hati kita. Kalau kehendak hati kita hilang keseimbangan. Tapi kalau kita berjalan dengan rel yang benar, barulah keseimbangan itu tegak. Itu Bapak Ibu, ya. Wala tusirul fi mizan wal ada wada'a lil anam fiha faqiyatu wa nakhlu zatul akmam, kata Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Artinya apa? Yang bumi yang dibentangkan Allah itu Bapak Ibu, ada pohon-pohonan untuk manusia, Manusia kenapa Bapak Ibu? Ada orang membayangkan korma. Allah sebutkan korma memang di Arab banyak Bapak Ibu, ya. Jangan kita bayangkan korma yang di Arab itu samu dan di Sarugo. Sebab di Sarugo itu tidak ada dan samu di dunia. Kalau lama di Arab korma itu 80%, anak Sarugo itu 100%. Jadi tidak akan sama Bapak Ibu, ya. Sebab kalau samu sedunia yang akhirat tidak sama dah. Tapi Allah gambarkan itu supaya kita paham korma, pisang, Allah sabutkan dalam Al-Quran. Jadi bisa mudah kita mencerna. Tapi bukan sama rasanya, tidak sama Bapak Ibu, ya, tidak sama, beda, ya. Itu Allah katakan di sini fiha faqiyatu wa nakhlu zatul akmam, kata Allah, dan di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Artinya kelopak mayang itu yang bagus-bagus Bapak Ibu, ya, yang rancak-rancak. Seperti itu. Kemudian di ayat 12 Allah katakan fiha, memang di ayat 12-nya wahabbuzul alsfi waraihan, kata Allah, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Jadi seperti kami gambarkan tadi Bapak Ibu, Allah telah siapkan, ya, Allah telah siapkan seluruhnya untuk manusia, ya. Kenapa surat Ar-Rahman di surat Ar-Rus pengantinnya Al-Quran? Karena redaksinya sangat indah Bapak Ibu. Kemudian memang Allah persiapkan manusia
ya, untuk dunia manusia dan untuk akhirat manusia. Kemudian terakhir Bapak Ibu, ya, kita coba sampai di sini. Fa bi ai ala rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ketika turun ayat ke Bapak Ibu, Nabi mengisian, ya, dikatakan ayat ini fa bi ai ala rabbikuma tukazziban, sahabat terdiam semuanya. Sebetulnya tidak diam kita, jin menjawab cik Nabi, menjawab jin sekali. Kalau ada pertanyaan Allah Bapak Ibu, ya pertanyaan Allah, surah Allah, ya, itu harus kita jawab. Fa bi ai ala rabbikum tukazziban, ya, nikmat mana lagi yang mendustakan? Do kecet alhamdulillah ya Allah. Nak do ya Allah, tidak do, seluruhnya sempurna ya Allah, seluruhnya sempurna. So apa saja Bapak Ibu perintah Al-Quran disuruh sujud, karena surat sajadah itu adalah surah sujud waktu awak sujud. Jadi apa saja sebenarnya yang Allah perintahkan kita harus kita jawab, tidak boleh tidak kita jawab, ya. Fa bi ai ala rabbikum tukazziban, alhamdulillah ya Allah, luar biasa nikmat-Mu ya Allah, kami bersyukur padamu ya Allah. Itu kita sampaikan Bapak Ibu, ya. Memang inilah mungkin, ya, kita gambarkan surah Ar-Rahman ini. Ya, sebetulnya Bapak Ibu nanti kalau kita lanjutkan ada mutiara-mutiara yang sama yang kami sampaikan di awal tadi. Kenapa begitu banyaknya nikmat-nikmat Allah yang ada di dunia ini, apalagi nanti di akhirat kelak. Itu yang Allah gambarkan dalam surah Ar-Rahman ini. Nah, waktu ada 10 menit lagi kita tanya jawab, ya. Pertanyaan pertama Bapak Ibu, berapa lama perjalanan kita seorang untuk mencapai ketakwaan? Apakah perlu waktu yang lama? Sebetulnya Bapak Ibu, ya, tidak ada perlu yang lama. Kalau ingin sampai ke ketakwaan, ya bagaimana kita mamai? Ya dulu zaman namanya lama waktu, pada kaidah bahasa Arab Bapak Ibu, tidak. Kalau kita tahu konsep Allah, ya, yang takwa itu apa? Yang takwa itu Bapak Ibu patuh kepada Allah, ya, wati Allah wati Rasul, patuh kepada Allah patuh Rasul, dan Allah kita kerjakan semua perintah Allah Bapak Ibu. Itulah yang takwa itu. Tidak lama Bapak Ibu. Takwa itu kalau Pak Ustaz kita, ya, Dinda Zulhadi bilang, ya, sama dengan duri, orang berjalan di duri, ya, hati-hati dia. Juga mengapa takwa itu artinya takut. Kalau lah takut sewa jo Allah, nak, itulah takwa. Takut wa mengambil punya orang lain, takut wa mengecek kasar, takut wa ibu hati orang lain, takut wa ikut, itulah takwa. Jadi takwa ini Bapak Ibu, ya, sesuai dengan perintah Allah semuanya. Jadi tidak perlu lama kita untuk capai takwa itu. Tetapi Bapak Ibu, kalau disebut waktu lama itu, tidak bisa orang Bapak Ibu datang seketika saja dia takwa, harus dia betul-betul belajar tentang agama. Kemudian belajar dengan bermain dia dengan orang soleh. Kemudian dia baca literatur Islam, literatur agama, yang paling bagus tentu Al-Quran dia baca. Baru dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Timbul rasa takutnya mencari kawannya semayang, mereka mungkin bukan tidak semayang. Itu Bapak Ibu, ya. Dia datanglah waktu itu pada kita. Tapi prinsipnya Bapak Ibu, agama ini sangat mudah. Kalau mudah itu memang sabantase saja, tidak perlu lama Bapak Ibu, ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kiat-kiat untuk memiliki sifat Rahman dalam diri kita, Bapak? Kita lihat saja matahari Allah, Bapak Ibu, ya. Matahari itu Bapak Ibu, nak kalau kita lihat kan apa kiat-kiat untuk memiliki sifat Rahman, kan kasih sayang. Matahari itu Bapak Ibu kasih hasilnya agia. Lihat itu lubangnya agia matahari itu. Orang jahitnya, orang tak jahitnya, orang solehnya, orang berhasilnya, orang gagalnya, karena matahari saja. Tinggalin nama orang tu ke bersuat. Kupas ruang sini kamar tu nak kena matahari. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu, kiat-kiat untuk memiliki sifat Rahman tu, we elok selawat ke orang saudara lain. We elok selawat ke orang, bahagiakan orang lain. Itu Allah tu Bapak Ibu. Ya, jangan kita persangka-persangka ke orang lain. Jangan seperti itu. Jadi artinya dalam hidup ini Bapak Ibu, kita berbuat baik saja. Itu kiat-kiat untuk memiliki sifat Rahman tadi dalam diri kita. Jadi murah sih Bapak Ibu, ya. Niu si orang bukan hati awak menolong orang lain. Ibu hati awak kalau orang tu terjatuh, kalau tak nak kulit pisang, anjak lu walaupun ada kaya jatuh sinan.
Ada orang bapak ibu sengaja nanya, cari aku lebih pisang tu, nyopai dia ni jauh asianan tersilapak sini. Itu manusia. Bagaimana? Tidak ada sifat rahmannya itu bapak ibu ya. Jadi rahman tu bagaimana? Untuk memiliki sifat rahman kasih sayang tu bapak ibu kita latih. Ini murah panasnya. Tapi belajar kita. Bapak ibu kalau memberi ini bapak ibu, ya memang orang tua kami juga mengatakan bapak ibu ya Pak Aziz Kepli, awak bahagia saat awak bahagia tu payahnya. Lawak bahagia selesai. Melawan hati sakit itu saja. Lawan hati sakit itu agian salah leh. Itu bapak ibu tu melatih sifat rahman kasih sayang tadi bapak ibu ya. Jadi awak agia ada makanan agia saya, iku agia saya. Seperti itu. Malaki wak magi itu sana setan menggoda awak. Sudah tu selesai. Yang tu kumpul boleh. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, bagaimana menyikapi seorang yang taat dan soleh tapi tidak memiliki sifat rahman dan rahim dalam dirinya bapak ibu? Sebetulnya bapak ibu belumlah soleh dia. Di pertanyaan ini, bagaimana menyikapi seorang yang taat dan soleh tapi tidak, awak saya mengecehnya taat awaknya, tapi dan sabananya inyo alun taat dan inyo alun soleh. Mesti kita ingatkan, tambahlah taat seketik lagi jangan para bona, tambahlah soleh seketik lagi elok-elok lah. Mungkin itu awak kecian. So bapak ibu ya, kalau orang sudah taat dan soleh, dan insyaAllah orang tu ada sifat kasih sayang itu. Bagaimana pula dia memang tak soleh bapak ibu? Solehnya ajak orang pergi kuas haji, azan, kan soleh orang azan tu. Menyajak orang semacam bapak ibu ya. Seperti itu. Jadi artinya bagaimana menyikapi seorang yang taat dan soleh tapi tidak memiliki sifat rahman dan rahim dalam dirinya. Jadi ada orang mengeceknya lagi sembahyang tapi tak mau tak elok. Hanya lagi puasa tapi bantu itu. Saya kan ada orang macam itu lah pertanyaan ini intinya itu ya bapak ibu ya. Tapi belum dia sebenar puasa. Belum dia sebenar salat. Kalau nyu sebenar salat, sebenar puasa, tak mungkin orang tu bantu itu. Dan kita bapak ibu nak doa ke tak? Ambo bapak ibu ada orang usia ambo minta maaf capek-capek ni sebentar minta maaf sebentar minta maaf. Itu baik dia balik. Nak orang lain ambo bapak ibu nak. Tapi lihatlah Al-Quran. Al-Quran Allah itu Ghafurur Rahim. Ada juga 32 sinan Ghafurur Rahim tu. Tak ada nak cik ke Al-Ghafurur Rahim tu. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Allah Maha Mengampun. So Allah tahu orang kau pasti salah je dia. Tak perlu kadiman orang aku buat dia suruh dia nak. Dia kan jalinya buat dia. Ilmu lu sampai dia. Jadi seperti itu bapak ibu ya. Jadi dalam hidup ini seperti itu. Jadi tambah soleh kita. Pertanyaan keempat, bagaimana nasib seseorang muslim di akhirat yang tidak pernah belajar Al-Quran? Apakah dia tetap dianggap sebagai muslim? Begini bapak ibu, orang ko muslim rukun iman rukun Islam berbeza bapak ibu ya, kan beda, namanya beda tapi mirip. Rukun Islam asyhadu an la ilaha illallah, rukun iman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya kan? Rukun Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan rukun iman percaya kepada Allah. Itu apakah sama atau tidak bapak ibu? Bantuannya sama tapi beda. Ada orang bapak ibu nak inyo kini ya pagi tadi nyo masuk Islam barunya sadat bekok sembayangan. Dan kalau untuk Islam itu bapak ibu perlu orang tahu, tapi iman tidak perlu orang tahu dah. Paham bapak ibu ya? Beda rukun iman dengan Islam. Kalau rukun iman percaya kepada Allah, tetapi orang muslim dia harus bersahadat. Tahu wak nyuak tahu lah, misalnya orang wak tahu bananya orang dak orang Islam dah. Tahu wak kapatang dak orang Islam dah. Pagi tadi yang bersahadat, ada orang mencaliaknya bersahadat. Ya, dilapaskannya sahadat itu. Beko sembayangannya. Jadi kembali pertanyaan ini, bagaimana nasib seorang muslim di akhirat yang tidak pernah belajar Al-Quran? Bantu ikut bapak ibu, umumnya kalau nasib seorang tu nan pasti benar tak salat. Apa memang tak elok salatnya maka tak baiklah salat. Tak baiklah orang tu, baik salatnya maka baiklah amal-amal lain. Tapi Al-Quran bapak ibu, bagaimana pula nasibnya? Indak ada petunjuk dah. Al-Quran ke petunjuknya indak hidup je petunjuk aku balik juga salah mai dia Al-Quran. Tak mungkin salah mai je dah. Tak mungkin dia selamat. So puasa itu perintahnya dalam Al-Quran, salat itu dalam Al-Quran, haji itu perintahnya dalam Al-Quran, zakat itu perintahnya dalam Al-Quran. Maksudnya selamat. Tak cik Allah je tahu. Tak cik Allah lu ni orang rajon. Wa mimma razaqnahu yunfikun, dan martamu tu ada hak orang lain. Tak pernah yang musyrikah ada. Payiknya yang mencari kita 1000, payah-payah lah mencari itu. Orang 1000 yang dia ada orang. Kan macam itu.
Ini memang itu tak nyonya dah. Paling saya sebut nak baca Al-Quran. Kalau you baca Al-Quran, you nanya silakan saya tiga satu Allah. Sini nak tengok pelipik-pelipiknya dah. Pertanyaan keempat, bagaimana nasib seorang Muslim di akhirat yang tidak pernah belajar Al-Quran? Tentu dia akan kecewa. Sebab ditanya nanti, ma imam muka? Baru masuk aku buat payu orang tu, ma imam muka? Apa imam? Awak nak tentu Al-Quran, awak yang baik. Boleh awak mau guru menjama apa ni muka? Guru menanya nak, tu awak gian tangan awak, ialah cik tu. Kalau malaikat malah piye awak kira. Kalau awak kan, ma imam muka aja. Masih imam ya Al-Quran. Awak nak tentu Al-Quran, tak pernah baca Al-Quran. Itu tu Bapak Ibu. Bagaimana nasib seorang Muslim di akhirat yang tidak pernah belajar Al-Quran? Itu jolong masuk. Saya kan lapis sekali. Pertanyaan tu nak terjawab. Lakan naik baiklah sekali cara kasar itu nak orang yang tidak pernah belajar Al-Quran. Untuk itu semua kita jangan pernah kita tidak belajar Al-Quran. Kemudian apakah dia tetap dianggap sebagai Muslim? Ini yang pertama tadi Muslimnya, iyonya Muslim. So gini Bapak Ibu, naknya Muslim. Apa kajian tadi? Kenapa ya teringat kita ada orang rukun Islam, rukun iman tadi. Rukun Islam itu bersahadat dia. Bersahadatnya tanam jam 9 pagi tadi itu. Nah, antara orang-orang maya, orang kafir lah. Beko jam 2 pagi meninggal. Itu salatkannya. Kalau kita salatkan dia, berarti dia kita anggap seorang Muslim. Palunya alun belajar Al-Quran ada. Nah, alun belajar Al-Qurannya alun sampai sini ada. Jadi sebetulnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jale konsep itu untuk itu. Oke Bapak Ibu ya. Pertanyaan kelima, benarkah berkorban hanya dianjurkan sekali seumur hidup? Bapak Ibu hadirin Allah, dalam berkorban kau Bapak Ibu nak Allah mengajian yang nak doa Allah tarangan sekali seumur hidup doa. Apa inna ataina kal kausar fasalli rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan yang banyak kata Allah. Yang banyak tahun gini tahun datang dapat nikmat banyak. Tahun datang yang amat tu tak ya korban buat. Tak mungkin. Jadi sekali tak. Korban tu kalau ada nikmat Allah berkorban kita. Korban itu pasal dikata qaraba, iaitu artinya dekat. Siapa orang yang new dekat, salah mana dekat ya Allah melalui ibadah korban. Mudah-mudahan masaji awakku seluruh jemaah ikut korban. Alhamdulillah, masya Allah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.